Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Putri Ramadhani, NIM 22441940 dari Prodi S1 Akuntansi 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penugasan tugas akhir dari mata kuliah pasar modal dan portofolio. Di sini saya mengambil bab terakhir yaitu bab 10 tentang reksadana yang berjudul penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi reksadana pada penggunaan aplikasi bibit. Di sini yang saya akan membahas yaitu yang pertama, definisi reksadana, yang kedua, definisi aplikasi bibit, yang ketiga, faktor-faktor aplikasi bibit, yang keempat, keuntungan aplikasi bibit, yang kelima, kesimpulan. Yang pertama yang saya akan membahas yaitu definisi reksadana. Pertemuan kemarin yang terakhir itu tentang reksadana, saya sudah membahas pengertian reksadana itu apa, dan saya di sini akan mengkaji kembali. Definisi reksadana itu reksadana merupakan kumpulan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan internasional. Jadi intinya reksadana itu produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor, mengumpulkan dana kita menjadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan instrumen keuangan lain seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Yang kedua, bibit itu aplikasi apa sih? Aplikasi bibit itu apa sih? Aplikasi bibit itu aplikasi investasi reksadana yang ramah banget untuk pemula. Baik, topik pembahasan kita yang ketiga yaitu faktor-faktor investasi bibit. Di sini saya akan menjelaskan dari faktor-faktor investasi bibit. Ada 3 bagian, yang pertama yaitu kemudahan akses, yang kedua rendahnya modal awal, yang ketiga hasil investasi yang menarik. Yang pertama yang saya akan membahas dari kemudahan akses ialah akses menuju platform investasi reksadana melalui ponsel dapat menarik minat mahasiswa karena aksesnya mudah dan kapan saja. Yang kedua, adanya rendahnya modal awal. Rendahnya modal awal di sini itu kebanyakan mahasiswa sering memiliki dana yang terbatas, sehingga dengan platform yang menyediakan opsi investasi dengan modal awal yang terjangkau dapat menarik minat mahasiswa yang ingin memulai investasi dengan dana yang terbatas. Yang ketiga, hasil investasi yang menarik. Mahasiswa cenderung tertarik pada investasi yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi putusan mahasiswa berinvestasi pada reksadana dengan aplikasi bibit. Selanjutnya yang keempat yaitu keuntungan investasi bibit. Di sini bibit mempunyai visi untuk membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi dengan mudah dan benar. Ada beberapa keuntungan investasi di bibit, yaitu baik, di sini saya akan menjelaskan dari keuntungan aplikasi bibit. Di sini ada 5 keuntungan aplikasi bibit. Yang pertama, berpihak kepada investor pemula. Yang kedua, ada gratis biaya komisi. Yang ketiga, ada pembayaran praktis. Yang keempat, ada kualitas customer support yang baik. Yang kelima, ada berinvestasi mulai dari Rp100.000. Yang saya akan jelaskan yang dari pertama yaitu berpihak kepada investor pemula. Kenapa? Karena di sini dapat berinvestasi dengan benar secara gratis dan mengendalikan bibit untuk investasi kamu. Yang kedua ada gratis biaya komisi. Gratis biaya komisi itu di bibit tidak dikarenakan via beli dan via jual. Selain hal yang jika kamu berinvestasi di bank konvensional, kamu dikenakan via beli dan via jual. Kenapa? Karena di bibit semua transaksi pembelian dilakukan secara online dan bibit tidak menggunakan
Timsel, jadi membeli reksadana lebih mudah dan praktis. Yang ketiga itu ada pembayaran praktis. Yang dimaksud pembayaran praktis ini pembayaran secara GoPay, link aja, ShopeePay, praktis instan tanpa upload bukti transfer. Yang keempat ada kualitas customer support yang baik. Di sini yang dimaksud dengan kualitas customer support yang baik itu bisa tanya seputar reksadana dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu. Bibit juga melakukan pendampingan investasi. Yang terakhir ada berinvestasi mulai dari Rp100.000. Mulai investasi dari nominal kecil yaitu Rp100.000. Kamu bisa memakai aplikasi Bibit. Di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan yang tadi saya presentasikan, bahwa mahasiswa memang membutuhkan investasi dan mahasiswa dapat menentukan keuangan untuk masa depan. Mahasiswa juga harus memiliki perencanaan keuangan yang jelas, namun generasi milenial bertekun dengan pengelolaan uang. Berinvestasi dapat membuat perencanaan keuangan yang matang. Lebih sederhananya, bagi mahasiswa kita juga perlu berjaga-jaga dalam menentukan target berinvestasi. Pemodal kudu memutuskan cara yang terjaga seperti menyetujui untuk otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan OJK. Pilihan investasi yang mungkin bahkan untuk pertama kali berbagai macam. Penyerahan seperti GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain. Selain itu, dana investasi itu dapat dibayarkan kapan saja, di mana saja, dan bebas pajak. Baik, saya sudah mempresentasikan penugasan akhir dari mata kuliah pasar modal dan portofolio. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.